Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan saya Ibu Isti Miranti. Kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Sumber hukum Islam yang kedua hadis. Sumber hukum yang ketiga ijma. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama karena Al-Quran bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya yang akan kita jadikan suatu pedoman hidup. Sumber hukum Islam yang kedua hadis. Hadis adalah suatu perkataan, ucapan, atau perbuatan Rasulullah SAW yang kita jadikan sandaran, yang kita jadikan contoh. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah suatu hasil musyawarah para ulama yang mana mereka mampu dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk mencetuskan suatu sumber hukum Islam. Berikut akan saya jelaskan terlebih rinci. Sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Islam harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar adanya suatu persatuan umat, bukan perpecahan umat. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada suatu perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain. Itu yang dijadikan suatu pedoman hidup. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna. Al-Quran bersifat dinamis, dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja, benar dan mutlak kebenarannya. Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Al-Quran sebagai sumber hukum yang baik dan sempurna bersifat mutlak. Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Al-Quran, kandungan Al-Quran. Ada tauhid, tauhid atau mengesahkan Allah. Janji sebagai kabar gembira serta ancaman kepada orang yang tidak beriman. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kandungan Al-Quran ada suatu kisah dan cerita Islam. Ibadah yang menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Menurut bahasa, Al-Hadits adalah jadid berarti baru, qorib berarti dekat. Al-Hadits menurut istilah, Al-Hadits adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Fungsinya sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Al-Hadits, dari banyak atau sedikit jumlah perawi, hadis dibagi menjadi beberapa macam. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh segolongan perawi yang menurut kebiasaannya tidak mungkin berbuat dusta. Hadis ahad.
Hadis ahad yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus perawinya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Al-hadis. Hadis dhaif. Hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sumber hukum yaitu yang terkias. Kias adalah penerapan atau aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma' terhadap kasus baru. Kias hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma'. Contoh, hukum narkoba dikiaskan dengan hukum khamar. Sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Demikian penjelasan sumber hukum Islam yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.